Kesebelasan Indonesia kembali bakal berlaga di final AFF 2020 melawan kesebelasan Thailand. Pertarungan dilakukan dalam format 2 laga tanpa melihat nilai gol tandang atau kandang, melainkan hanya berdasarkan selisih gol murni. Pertandingan akan dihelat tanggal 29 Desember tahun 2021 dan tanggal 1 Januari tahun 2022 Januari depan. Bagaimana peluang Indonesia yang dijuluki spesialisasi runner-up AFF? Jelas pertarungan hidup mati yang sangat berat, tetapi peluang Indonesia untuk pertama kalinya meraih gelar juara AFF tetap terbuka lebar. Peluang itu dapat dicapai apabila Indonesia memenuhi 9 syarat yang diperlukan. 1. Stamina harus prima. Bertanding 6 kali dalam suasana kompetitif menuju final pastilah melelahkan, baik bagi Indonesia maupun Thailand. Kesebelasan yang berhasil recovery lebih cepat yang bakal unggul terlebih dahulu. Ahli kesehatan olahraga sudah menyimpulkan, betapapun hebatnya seorang atlet, manakala staminanya anjlok, otomatis berkorelasi pada penurunan skill dan visi atlet. Maka penting untuk menjaga stamina. Alhamdulillah, setelah dilatih Sintayong, kesebelasan Indonesia sudah mulai memiliki power, kekuatan endurance, daya tahan, dan body balance, keseimbangan tubuh yang baik, sehingga secara fisik sudah memadai untuk tarung. 2. Jangan lupa minta restu orang tua. Restu orang tua menjadi support tersendiri bagi timnas kita, agar secara ruhaniyah tetap mantap ketika melawat Thailand tanpa banyak pelanggaran yang berarti. 3. Memperbaiki finishing touch. Statistik menunjukkan Indonesia merupakan yang paling produktif dengan 18 gol. Namun fakta ini tidak menafikan Indonesia masih kurang dalam finishing touch atau penyelesaian akhir. Data menunjukkan dari 115 tembakan Indonesia yang on target atau tepat sasaran, hanya 39. Berarti cuma kurang lebih 40%. Sedangkan dari jumlah tepat sasaran itu, hanya menghasilkan 18 gol, atau 50%. Melihat peluang-peluang yang ada, seandainya penyelesaian akhir tim Indonesia baik, kemungkinan pundi-pundi gol yang tercipta jauh di atas 18. 4. Dukungan dari seluruh warga NKRI di seluruh dunia. Hal ini juga memantapkan rasa jiwa nasionalis kita terhadap setiap detak jantung timnas kita saat bermain. 5. Melawan strategi pragmatis. Strategi Sintayong yang mirip pelatih Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu terkenal menerapkan strategi pragmatis. Sintayong sama sekali tidak seperti itu. Peracik asal Korea Selatan ini justru menerapkan strategi yang ruwet. Kadang menampilkan sepak bola art seni ala Brazil, tetapi tak jarang juga sangat garis bawah textbook dan lugas.
Polanya dapat berubah-ubah sesuai kebutuhan di lapangan. Variasi irama juga sangat beragam. Semua pemain memiliki kesempatan mencetak gol. Serangan dapat dibangun dari sayap kiri, sayap kanan, depan gawang atau dari tengah. Bahkan juga dari lemparan bola keluar sekalipun. Walhasil, lawan sulit menebak gaya permainan Indonesia. Tepat jika disebut strategi Sintayong seperti bunglon. Indonesia harus dapat mengatasi gaya permainan pragmatis dari pelatih Thailand Alexandre Polking. Jika Sintayong sudah menemukan resepnya, peluang Indonesia terbuka lebar. 6. Permainan yang membanggakan utamakan akhlak. Timnas harus bermain sehat dan bagus, agar terlihat dalam sejarah kalau timnas itu sportif. Andaikan kalah pun, tetap harga diri timnas tetap nomor 1. Utamakan akhlak. 7. Mewaspadai set piece. Masih lemahnya pertahanan Indonesia menghadapi set piece atau bola mati terlihat jelas ketika terakhir menghadapi Singapura. 2 gol Singapura tercipta melalui skema ini. Jadi, tak ada pilihan lain, perlu ada revisi di pertahanan Indonesia dalam menghadapi garis bawah set piece. Tanpa ada perbaikan, gawang Indonesia terancam kebobolan dari tendangan bebas bola mati. 8. Pengendalian emosi. Ingat, Indonesia belum pernah juara AFF. Mungkin buat pemain muda, situasi ini dapat menjadi tekanan mental yang terselubung. Keinginan untuk pertama kalinya menciptakan sejarah dapat membuat para pemain dalam tensi tinggi dan demam panggung. Grogi. Boleh jadi Thailand bakal memancing emosi pemain Indonesia agar melakukan pelanggaran. Gaya bermain keras ala musik metal Indonesia, jika tidak dikendalikan bakal jadi bumerang. Sebaliknya, kalau pemain Indonesia tetap tenang, fokus dan terus mengendalikan diri, peluang menang terbuka lebar. 9. Kelancaran transisi menyerang ke bertahan. Pemain bertahan Indonesia sebagian besar bertipe menyerang. Pratama Arhan, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, dan lainnya, semua bertipe menyerang. Mereka membantu penyerangan dan bahkan ikut bersumbangsi menciptakan gol. Tentu ini sangat baik, tetapi jika tidak diikuti dengan transisi yang cepat dan terkoordinasi dari menyerang ke bertahan, akan membuka lubang di pertahanan Indonesia. Misalnya lawan dapat memanfaatkan celah itu melalui serangan balik cepat. Perbaikan transisi dari menyerang ke bertahan dengan cepat, lancar dan terkoordinasi akan lebih membuka peluang Indonesia menang.